Kepura-puraan lingkaran keluarga besar itu akhirnya pecah total beberapa generasi kemudian di tangan sang cicit, Bala Putradewa. Lahir dari rahim Dewi Tara, putri Sriwijaya, dan ayah seorang jenderal Jawa bernama Samaratungga. Di dalam nadi Bala Putradewa mengalir darah murni dua penguasa diraja. Namun, ketika ia menuntut hak takhta Jawa atas nama darah neneknya, ia didepak tanpa ampun melalui perang saudara berdarah oleh iparnya sendiri, Rakai Pikatan. Bala Putradewa kalah di Bukit Ratu Boko. Tetapi, pangeran pelarian ini mewarisi insting perang yang sama dengan kakek buyutnya, Srijaya Nasa. Ia menolak untuk menyerah. Ia mengumpulkan sisa pasukannya, melarikan diri lewat jalur laut, dan pulang kampung ke tanah asal leluhurnya di Sumatera untuk mengklaim takhta Kedatuan Sriwijaya. Mengapa perseteruan ini bisa sepersonal dan sedalam ini? Mari kita tarik benang emasnya jauh ke belakang, ke abad ke-7, saat dendam pertama kali ditabur. Jauh sebelum Sriwijaya memonopoli Selat Malaka, di Sumatera Selatan, tepatnya di delta Sungai Jambi dan Palembang, berdiri sebuah kerajaan kecil bernama Sribuja. Sribuja adalah faksi pelaut ulung yang terbuka pada hubungan internasional. Sadar bahwa mereka membutuhkan pengakuan dari kekuatan agraris terbesar di Jawa. Pada abad ke-5, penguasa Sribuja mengirimkan putra terbaiknya, Pangeran Gautama, untuk meminang Putri Indari, anak Prabu Purnawarman dari Tarumanegara. Pernikahan internasional inilah yang mengawinkan teknologi navigasi laut Sribuja dengan legitimasi darah suci dinasti Jawa yang kelak melahirkan keturunan seperti Raja Santenu atau Kiratasingha, Dapunta Selendra atau Raja Kartikeya Singha, hingga Dapunta Hyang Srijaya Nasa. Sribuja adalah penyuplai utama komoditas mewah internasional ke jalur sutra laut, terutama emas murni dari pegunungan Bukit Barisan, yang membuat wilayah ini diakui peta India kuno sebagai Swarna Dwipa atau Pulau Emas. Ketika Srijaya Nasa, yang merupakan anak dari Raja Santenu, sekaligus keturunan langsung Tra Sribuja, pulang membawa hak darahnya, ia tidak melakukan invasi berdarah ke Sribuja. Prosesnya adalah peleburan politik internal, atau merger. Jayanasa menyatukan faksi-faksi pelaut Sribuja yang sempat terpecah pasca pengusirannya di Jawa, dan memimpin mereka di bawah satu komando baru yang jauh lebih agresif, Kedatuan Sriwijaya, yang berarti kemenangan yang gilang gemilang. Sriwijaya langsung menunjukkan taringnya sebagai predator maritim baru. Pada tahun 676, armada Jayanasa bergerak ke utara, menghantam dan menaklukkan kerajaan Pali, serta kerajaan Mahasin Singapura Purba. Langkah militer ini berhasil membuat Sriwijaya mencengkeram gerbang Selat Malaka, mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh Nusantara. Tak berhenti di situ, pada tahun 683, Sriwijaya berhasil menaklukkan kerajaan Melayu. Guru, saya siap. Untuk melegitimasi kekuasaannya, Srijaya Nasa menemui Mahaguru Acarya Satyakirti yang waskita. Sang Mahaguru memberkahi cita-cita besar Jayanasa. Srijaya Nasa mengambil air suci dan menancapkan prasasti di kedukan bukit sebagai lambang kebulatan tekad mendirikan kedatuan. Srijaya Nasa melakukan perjalanan suci yang dinamakan Sidayatra agar memperoleh restu dari Hyang Widiwasa. Tercatat pada tahun Saka 605, hari ke-11 Paro Terang, bulan Waisaka. Pada hari ke-7 Paro Terang bulan Jista, Srijaya Nasa menaiki sampan ke daerah Minanga Tamuan, pertemuan dua sungai kembar Kampar Kiri dan Kampar Kanan di sekitar daerah Palembang. Dari sana, berangkatlah Srijaya Nasa, diiringi dua laksa, atau 20.000 pengikut, dengan perbekalan 200 peti, dan dikawal 1.312 prajurit berjalan kaki. Mereka berderap serempak menuju Hulu Upang, atau Muka Upang atau Matajab, sembari memanjatkan doa suci, tepat pada hari ke-15, bulan Asada. Dengan lega gembira Srijaya Nasa mendirikan Wanua, atau desa mandiri yang diberi nama Sriwijaya. Semboyan dasar sumpah pemersatunya diukir abadi. Marvuat Vanua Sriwijaya Jaya Sidayatra Subisa Nijakala, yang berarti membuat Wanua, Sriwijaya berjaya, perjalanan Sidayatra berhasil,
berbahagia sepanjang masa. Malam itu, Soba Kancana menangis haru dalam pelukan suaminya tercinta. Srijaya Nasa resmi mendapat gelar Dapunta Hyang. Namun, ekspansi agresif Sriwijaya terhadap kerajaan Melayu ternyata mengganggu hubungan dengan kerajaan Kalingga di Jawa. Mengapa? Karena Kalingga memiliki kekerabatan erat dengan Melayu. Karena mendiang suaminya Dapunta Selendra atau Raja Kartikeya Singha berasal dari Trah Melayu Sribuja. Bahkan, Raja Melayu yang dikalahkan dan dibunuh oleh Srijaya Nasa adalah wak dari suami Ratu Shima sendiri. Mengetahui kejelitan sang janda Kalingga, Srijaya Nasa mencoba mencairkan hubungan sekaligus melebarkan kekuasaan melalui usaha perkawinan politik. Namun, langkah diplomatik ini ditampik keras oleh Ratu Shima. Ia bertekad lebih baik mati berkalang tanah daripada sudi diperistri oleh Dapunta Hyang Srijaya Nasa yang telah membantai keluarganya. Ditolak mentah-mentah, Sriwijaya mencoba menggunakan jalan kekerasan. Pada tahun 686, Sriwijaya bersiap menyerang Kalingga. Namun, serangan itu gagal tulaksana karena Kalingga memiliki banyak sekutu kuat, mulai dari Cina, Bakolapura, Hujung Medini, India, hingga kerajaan Sundanya, Prabu Tarusbawa iparnya. Sebagai kerabat dekat Kalingga, sekaligus sahabat dan ipar, Dapunta yang Srijaya Nasa yang terikat perjanjian persaudaraan mitra Pasamayan perjanjian untuk tidak saling menyerang. Prabu Tarusbawa berhasil melerai ketegangan tersebut. Gagal menyerang Kalingga, Sriwijaya mengalihkan keganasannya ke wilayah sendiri. Perahu-perahu orang Jawa yang berlabuh di Palembang, Bangka, dan Bandar Sriwijaya lainnya dirampas. Pemiliknya diusir atau dibunuh. Ketegangan membeku ini bertahan hingga Dapunta Hyang Srijaya Nasa wafat pada tahun 692 dan digantikan oleh Dharma Putra periode 692 sampai 704. Sepeninggal Ratu Shima pada tahun 695, tanda-tanda kehancuran Kalingga mulai terlihat. Kerajaan besar itu terpaksa dibagi menjadi dua wilayah untuk menghindari perang saudara. Bagian barat yang kelak dikenal sebagai Bumi Mataram diserahkan kepada Putri Ratu Shima, Dewi Parwati, periode 695 sampai 717, bersama suaminya, Mandi Minyak. Uniknya, Mandi Minyak tidak menggantikan Kahta di situ secara penuh, karena ia juga merupakan raja di kerajaan Galuh dari pernikahan Mandi Minyak dan Dewi Parwati. Lahirlah Dewi Sanaha, periode 717 sampai 732. Sanaha kemudian menikah dengan raja ketiga kerajaan Galuh, Bratasewana atau Sena, dan melahirkan seorang putra jenius bernama Sanjaya, yang kelak menyatukan tahta kerajaan Sunda, Galuh, Kalingga, dan mendirikan dinasti Sanjaya di Mataram kuno. Sementara itu, Kalingga bagian timur, yang dikenal sebagai Bumi Sambara, diserahkan kepada adik Parwati, yaitu Rakrian Naryon atau Prabu Iswara Kesawalingga, Jagatnata Buanatala, yang memerintah selama 47 tahun, periode 695 sampai 742. Dalam perjanjian dengan Sanjaya, disepakati batas kerajaan Naryon adalah di sebelah timur Paralor Progo dan Cilotiran. Ekonomi Kalingga Timur ini berkembang lewat perdagangan emas, perak, dan cula badak. Namun, ketakutan akan ancaman agresi maritim Sriwijaya terus membayangi. Setelah Naryan wafat, ia digantikan oleh putranya, Prabu Dewa Singha atau Prabu Iswaralingga, Jagatnata, periode 742 sampai 760, demi keamanan dari jangkauan armada laut Sriwijaya. Pada tahun 754, Dewa Singha mengambil keputusan radikal dengan memindahkan pusat pemerintahan Kalingga jauh ke pedalaman Jawa Timur dengan istana bernama Linggapura. Dewa Singha memiliki dua anak, Dewi Sudiwara yang diperistri oleh Rahyang Sanjaya dari barat, dan seorang putra bernama Limwana atau yang dikenal Prabu Gajayana Lingga Jagatnata, periode 760 sampai 789. Gajayana kemudian menikahi Dewi Setrawati, putri pribumi desa Kanjuruhan, dan membangun istana baru di sana, menandai lahirnya kerajaan Kalingga
Kanjuruhan. Gajayana memiliki putri bernama Satya Dharmika, yang kemudian menikah dengan Dia Sanghara atau Rakai Panangkaran, Raja Mataram di Jawa Tengah periode 754 sampai 782. Pernikahan rekonsiliasi ini melahirkan Dia Panunggalan atau Rakai Panunggalan Bima Parakrama. Lingga Pawitra, Jawab Humandala, periode 782 sampai 800 yang berkuasa di bagian utara Jawa Mamratipura atau Medang. Nama Tanunggalan diukir sebagai simbol suksesnya, bersatunya kembali Kanjuruhan dan Mataram pasca wafatnya Raja Gajayana pada tahun ke-789. Meskipun Jawa berhasil melakukan konsolidasi internal di Sumatera, Sriwijaya perlahan bertransformasi menjadi kekaisaran yang jauh lebih besar. Di tengah hegemoni yang terus meluas hingga mencakup Palembang, Jambi, Tulang Bawang, Bengkulu, Bangka, dan Belitung, Sriwijaya berkembang menjadi kedatuan terkuat di belahan bumi selatan. Pada masa inilah, sebuah perahu dagang dari Tiongkok merapat di dermaga Sriboja. Turunlah Ijing atau Iting, seorang biksu dari kanton Guangzhou yang berniat belajar di Mahavihara sebelum melanjutkan perjalanan ke Nalanda, India. Mahaguru Acharya Satyakirti menyambut baik Ijing dan memperkenalkannya kepada Maharaja Sri Jayanasa. Persahabatan erat pun terjalin. Ijing mengagumi cita-cita mulia Jayanasa yang ingin membentuk Mandala, sebuah lingkaran perserikatan kekuasaan agung bersama bangsa-bangsa Nusantara yang sejajar dengan India dan Tiongkok. Ijing memberikan nasihat mendalam. Jika kelak menjadi Maharaja, Jayanasa harus menerapkan ajaran kebaikan Buddha, menjadi raja yang welas asih, memperhatikan manusia, sekaligus alam semesta. Sebagai wujud kebersyukuran atas nasihat itu, sang raja membangun taman bobohan masif bernama Sriksetra. Pesan cinta kasihnya diukir dalam prasasti Talang Tuo di Palembang, ditujukan bagi kemakmuran semua makhluk. Ijing belajar selama 6 bulan di Sriwijaya dan 2 bulan di Minangkabau sebelum berlayar ke India. Sementara itu, Sriwijaya sukses mengontrol penuh lalu lintas perdagangan bahari dunia di Selat Malaka dan Selat Sunda, serta menjalin hubungan diplomatik dengan India, Timur Tengah, hingga Kekaisaran Tiongkok. 14 tahun kemudian, Ijing kembali dari India dan takjub melihat sahabatnya telah berhasil menyatukan Suwarna Dwipa, Jawa Dwipa, dan seluruh semenanjung Malaya di bawah Mandala Kedatuan Sriwijaya. Seluruh kiprah ini dicatat Ijing dalam kitab pengembaraannya, Naunyai Ji Gineiva Zua, kiriman catatan praktik Buddha Dharma dari Laut Selatan. Kembali ke abad ke-9, benang permusuhan kuno yang sempat diredam lewat pernikahan politik Samaratungga dan Dewi Tara akhirnya meledak total di tangan sang cicit, Balaputra Dewa. Pasca kekalahannya dari Rakai Pikatan di Bukit Ratu Boko, Balaputra Dewa yang kini bertakhta di atas singgasana Sriwijaya meluncurkan operasi balas dendam senyap yang jauh lebih mematikan daripada pedang. Ia sadar betul bahwa kerajaan Medang Mataram di bawah Rakai Pikatan sangat bergantung pada ekspor komoditas agraris seperti beras dan rempah ke pasar internasional. Mengandalkan armada laut Sriwijaya yang tanpa tanding, Balaputra Dewa mengeksekusi rencana cadangan perang dingin maritim. Ia memerintahkan blokade total di Selat Malaka dan Selat Sunda, kapal-kapal dagang dunia dari Cina dan India yang hendak menuju Jawa dicegat di tengah laut. Mereka dipaksa berbelok ke pelabuhan Sriwijaya atau dipalak dengan pajak bea cukai yang sangat tinggi jika nekat menuju Jawa. Strategi blokade ekonomi ini sukses mencekik urat nadi keuangan Mataram kuno, memaksa Rakai Pikatan di Jawa Tengah memutar otak keras di tengah krisis keuangan negaranya. Tidak puas hanya mencekik ekonomi, Balaputra Dewa meluncurkan taktik propaganda Indo-nasional untuk menghantam mental Trasanjaya di panggung dunia. Pada tahun 860, ia mengirim utusan khusus ke India dan mendirikan biara megah di Universitas Nalanda. Di atas batu prasasti Nalanda, ia dengan sengaja memahat silsilah agungnya, menulis dengan lantang bahwa ia adalah cucu dari Raja Jawa yang hebat
dan putra dari Samaratungga. Ini adalah cara diplomasi jenius bala putra dewa untuk berteriak pada dunia. Akulah pewaris sah kejayaan Jawa Sumatera, sedangkan yang berkuasa di Jawa Tengah sekarang hanyalah penguasa lokal. Saga panjang dari abad ke-5 hingga abad ke-9 ini membuktikan bahwa sejarah besar Nusantara kita tidak digerakkan oleh kebetulan, melainkan oleh intrik keluarga murni Trah Malalu Jawa yang luar biasa jenius. Tulis opini kalian di kolom komentar. Apakah kalian berada di faksi maritim Sriwijaya atau faksi agraris Mataram? Bila ada perbedaan referensi cerita, silahkan berikan opinimu. Saya siap diskusi sehat di kolom komentar. Klik like, subscribe, dan sampai jumpa di babak sejarah berikutnya dalam timeline Nusantara.